Bang, apa sih bedanya kelas EK3, EK4, EKW, kelas ekonomi di dalam kapal Pelni? Pertanyaan paling sering ditanya di channel saya. Sebenarnya sudah sering saya balas ya, tapi kalau sekedar tulisan mungkin kurang sepenuhnya mengerti. Jadi perhatikan video ini sampai habis karena akan saya jelaskan secara detail. Tenang aja, saya nggak ngemis-ngemis subscribe seperti video orang lain ya. Dan untuk penekanan yang lebih di video ini, saya bukan wartawan. Bodoh sekali jika ada orang yang mencap atau menganggap saya sebagai wartawan. Media mana yang sanggup untuk bayar saya 35 juta per minggu? Kenapa saya bilang begitu? Supaya mereka yang disebut oknum ini nggak salah duga siapa saya. Saya bikin video di YouTube ini sudah sejak tahun 2011 dan selalu video tentang kapal Pelni. Jadi saya bukan orang yang ikut-ikutan FOMO atau orang yang ingin cari panggung dengan bawa-bawa nama Pelni atau bisa dikatakan anak kembarin sore yang baru menetas. Jadi pilihan EK3 dan EK4 yang tertulis di aplikasi maupun di website resmi Pelni itu adalah ruangan kamar kelas 2 yang hanya ada di KM Tidar, KM Dobon Solo, KM Lambelu, dan KM Bukit Siguntang. Letaknya di dek 5 bagian depan. Saya ulang ya. Jadi pilihan EK3 dan EK4 yang tertulis di aplikasi maupun di website resmi Pelni itu adalah ruangan kamar kelas 2 yang hanya ada di KM Tidar, KM Dobon Solo, KM Lambelu, dan KM Bukit Siguntang. Letaknya di dek 5 bagian depan. Ruangan kamar kelas 2 bentuknya sebenarnya sama seperti di KM Kelut dan di KM Sinabung. Bukan di dek ekonomi, melainkan di kelas EK3 atau X kabin kelas 3. Seperti ini X kabin kelas 3 ya. Jadi dengan kata lain, opsi atau pilihan EK3 dan EK4 itu adalah ruangan kamar kelas 2 dengan harga jual yang sama dengan harga tiket kelas ekonomi dan tidak perlu bayar tambahan apapun baik di kantor Pelni, di pelabuhan maupun di dalam kapal. Atau biar saya ulangi lagi, takutnya tadi dengarnya kayaknya nggak perlu ya, suara jelas ya. Untuk di kamar kelas EK3 atau di pilihan EK3 dan EK4, apakah ada colokan bang? Colokan ada, tapi colokannya itu cuma 2. Jadi kalian boleh bawa kabel colokan. Ruangan kamarnya ada AC, tapi AC-nya tidak dingin lagi ya. Kalau kalian mau bawa kipas, itu silahkan ya. Kamar mandi tidak ada di dalam ruangan seperti di kamar kelas 1. Kamar mandinya di luar. Untuk makan, tetap ambil di pantry dek 4 alias sama dengan yang ada di kelas ekonomi. Bang, kalau di Cermai ada nggak bang kamar kelas EK3 dan EK4-nya? Untuk di KM Cermai tidak ada ruangan kamar di dek 5. Karena kamar yang ada di dek 5 itu sudah dibongkar saat dimodifikasi kapalnya di Singapura. Kalau di Cermai hanya ada tiket add-on. Tapi kamarnya sangat terbatas. Mungkin dari 20 ruangan kamar, mungkin cuma 5 kamar aja yang disediakan karena sebagian besar kamar kelas 1 di dek 6 KM Cermai ini sudah diteken kontrak untuk orang Bank Indonesia. Di KM Dobon Solo juga sama sih sebenarnya. Kamar kelas 1-nya juga sudah dikontrak oleh mereka. Jadi untuk ruangan tiket add-on itu paling cuma 10 ruangan kamar yang dibuka kalau di Dobon Solo ya. Untuk EKW itu hanya ada di KM Kelut. Itu letaknya di dek 5 belakang. Sebenarnya itu kelas ekonomi biasa. Nggak ada yang spesial atau tidak ada yang istimewanya di EKW itu. Untuk tiket add-on kamar kelas 1 ini tersedia di KM Gunung Dempo, KM Labobar, KM Gapulu, KM Dorolonda, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Tidar, Cermai, Dobon Solo, Tatamelo, Tilong Kabila, Sirimo, Lawit, Binaya, Sangiang, Pangrango, Wilis, Awu, Bukit Raya. Cara dapat kamar kelas add-on gimana bang? Ini sebenarnya sudah sering sekali saya ucapkan di setiap video sih, tapi kayaknya pada nggak nangkep ya. Beli dulu tiket kelas ekonomi, ya itu yang pertama. Beli dulu tiket kelas ekonomi. Kalian mau belinya itu di website, di aplikasi, atau langsung ke kantor Pelni itu juga boleh, ya. Tapi yang pasti beli dulu tiket kelas ekonomi, ya. Setelah itu, setelah sudah bayar tiket kelas ekonomi kalau lewat aplikasi ya, kalian pegang struknya, lalu kalian beli tiket add-on di kantor Pelni. Tiket add-on itu tidak bisa dilakukan pembayarannya atau tidak bisa bayar di atas kapal. Tidak bisa transaksi di atas kapal. Atau sewa-sewa kamar lagi itu sudah tidak berlaku di dalam kapal.
Untuk makanan tiket add-on atau tiket kamar kelas 1 tetap ambil di pantry deck 4. Itu kalau mau ambil makanannya tidak di ruang makan kamar kelas ya. Itu tidak ada lagi. Semua ambilnya di deck 4, pantry ya, di deck 4 belakang. Buat yang tidak tahu, sekarang ini sebenarnya menu makanannya antara kelas ekonomi dengan kelas lainnya itu sebenarnya sama. Nasinya sama, ayamnya sama, sambalnya sama, sayurnya juga sama, minumannya pun juga sama. Tapi kalau kita bicara pada 10 tahun yang lalu atau di tahun 2015, nah itu baru ada letak perbedaannya. Kalau itu mencolok sekali, kalau sekarang semua disamakan. Tapi banyak yang nggak tahu soal ini. Makanya saya rasa aneh jika ada konten kreator muda yang berani bilang beginilah, begitulah ya. Itu mereka itu rata-rata Gen Z. Mereka itu sebenarnya nggak pernah naik kapal dari zaman omprengan atau zamannya KM Kerinci, KM Kambuna, ya itu mereka nggak pernah. Kalau saya dari masa jaya-jayanya Pelni itu sudah naik kapal Pelni. Jadi saya nggak pernah rewel seperti anak-anak muda yang ingin cari muka. Saya paling rewel itu kalau ada penumpang Pelni yang merokok di dalam kapal. Ada kok buktinya di setiap video perjalanan saya seperti saat saya ngetrip dengan KM Tidar dan di kapal yang lain. Makanya saya rasa aneh jika ada orang pusat yang menyamakan saya dengan anak-anak muda lainnya. Walau saya masih muda, tapi saya sudah tua loh. Saya sudah kepala 3. Jadi saya nggak layak disamakan dengan mereka-mereka yang masih mencari popularitas dengan cara menjelekkan Pelni. Opa saya aja pensiunan Pelni tahun 2000 dengan kapal terakhir master di sini. Masa iya saya mengkhianatinya? Oke, kita kembali ke topik ya. Untuk di KM Sinabung, KM Kelut, dan KM Kelimutu itu tidak menjual atau tidak ada menjual tiket kelas add-on. Karena ketiga kapal ini seperti Sinabung, Kelut, dan Kelimutu masih menjual fasilitas kamar kelas 1, kamar kelas 2, dan kelas ekonomi. Kalau di kapal itu tiket add-on yang dijual paling cuma tambahan selimut, peralatan mandi, dan sendal. Jadi jangan pernah berharap mendapatkan kamar kelas dengan cara tiket add-on ya di kapal Sinabung, kapal Kelut, ataupun di Kelimutu. Untuk di KM Egon dan Jetliner, itu tidak ada ruangan kamar kelas. Bahkan ABK seperti PIDC di kapal, tidak ada kamar untuk mereka. Jadi percuma jika kalian memaksa ingin sewa kamar atau minta kamar. Karena memang tidak ada kamar di Jetliner dan di KM Egon. Kalau KM Foodie masih ada dan tidak terbalik saat di galangan Dok Surabaya, mungkin KM Foodie masih menjadi kapal primadona. Karena KM Foodie itu kapal yang cukup spesial, jauh lebih mewah jika dibanding dengan KM Egon atau kapal buatan Jepang. KM Foodie itu buatan Italia dan di dalam kapal ada terdapat banyak ruangan kamar. Interior di dalam dek KM Foodie juga jauh lebih keren daripada kapal-kapal yang lain. Sayangnya yaitu tadi, anak-anak sekarang mungkin tidak ada yang tahu tentang KM Foodie. Baik itu yang di dalam maupun konten kreator yang hobinya nyari sensasi. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Kalau soal harga tiket add-on dengan tiket EK3 atau EK4 itu pastinya beda. EK3 atau tiket ekonomi dengan ruangan kamar kelas 2 itu cukup bayar satu kali aja. Itu harganya sama toh dengan kelas ekonomi. Kalau tiket add-on atau kamar kelas 1, nah itu baru bayar 2 kali. Hanya saja aneh sih jika ada yang pilih EK3 atau EK4 lalu beli tiket add-on lagi di kantor Pelni. Itu sebenarnya sudah pasti dapat kamar, malah bayar lagi karena tidak yakin. Untuk kalian yang memilih kelas EK3 atau yang dapat ruangan kamar, contoh nomor seatnya itu seperti ini. Jadi ada huruf tambahan seperti itu. Sebenarnya lebih enak booking tiket di website resmi Pelni seperti di setiap video trip saya pada hari pertama. Karena di situ terlihat jelas nomor seatnya. Kalau di aplikasi handphone itu bentuk tampilannya tidak sama seperti di website resmi Pelni. Oke, saya harap penjelasan saya ini cukup jelas ya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia dengan vokal yang jelas. Kalau masih ada yang bilang, nggak jelas video ini, nggak jelas lu bang, coba cek matanya dulu ya. Siapa tahu yang bermasalah itu sebenarnya bukan video ini, tapi mata kalian. Oke? Apa perlu saya ulangi lagi video ini dari awal? Bang, apa sih bedanya kelas EK3, EK4, EKW, kelas ekonomi di dalam kapal Pelni? Pertanyaan paling sering ditanya di channel saya. Sebenarnya sudah sering saya balas ya. Tapi kalau sekedar tulisan mungkin kurang sepenuhnya mengerti. Jadi perhatikan video ini sampai habis karena akan saya jelaskan secara detail. Tenang aja,
Saya nggak ngemis-ngemis subscribe seperti video orang lain ya. Dan untuk penekanan yang lebih di video ini, saya bukan wartawan. Bodoh sekali jika ada orang yang mencap atau menganggap saya sebagai wartawan. Media mana yang sanggup untuk bayar saya 35 juta per minggu? Kenapa saya bilang begitu? Supaya mereka yang disebut oknum ini nggak salah duga siapa saya. Saya bikin video di YouTube ini sudah sejak tahun 2011 dan selalu video tentang kapal Pelni. Jadi saya bukan orang yang ikut-ikutan FOMO atau orang yang ingin cari panggung dengan bawa-bawa nama Pelni atau bisa dikatakan anak kembarin sore yang baru menetas. Jadi pilihan EK3 dan EK4 yang tertulis di aplikasi maupun di website resmi Pelni itu adalah ruangan kamar kelas 2 yang hanya ada di KM Tidar, KM Dobon Solo, KM Lambelu, dan KM Bukit Siguntang. Letaknya di dek 5 bagian depan. Saya ulang ya. Jadi pilihan EK3 dan EK4 yang tertulis di aplikasi maupun di website resmi Pelni itu adalah ruangan kamar kelas 2 yang hanya ada di KM Tidar, KM Dobon Solo, KM Lambelu, dan KM Bukit Siguntang. Letaknya di dek 5 bagian depan. Ruangan kamar kelas 2 bentuknya sebenarnya sama seperti di KM Kelut dan di KM Sinabung. Bukan di dek ekonomi, melainkan di kelas EK3 atau X kabin kelas 3. Seperti